warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Zairan Septiani. Di sini saya akan melakukan live coding dengan judul membuat aplikasi data pasien penyakit kanker otak, ginjal, dan hati untuk mengkategorikan tiap tahun. Apakah di tahun tersebut kasusnya semakin rendah atau semakin tinggi? Yang pertama, kita buka Visual Studio Code terlebih dahulu. Setelah VS Code terbuka, kita membuat file baru, lalu kita simpan dahulu file tersebut. Kita beri nama file data pasien kanker tanpa spasi, lalu save as type-nya pilih yang Python. Setelah file tersimpan, kita buat kelas terlebih dahulu dengan nama data pasien kanker. Setelah itu, bawahnya kita buat konstruktor. Lalu kita masukkan variabel-variabel yang dibutuhkan. Di sini nama tahun itu saya singkat jadi N tahun. Lalu ada kanker hati, kanker ginjal, dan kanker otak. Setelah konstruktor selesai, saya akan membuat fungsi baru yaitu status kasus, yang nantinya fungsi ini akan memunculkan status dari kasus tersebut, apakah termasuk kasus yang paling tinggi atau rendah. Lalu kita buat kondisi yang dibutuhkan terlebih dahulu. If self.kanker hati sama dengan 0 and self.kanker ginjal sama dengan 0 and self.kanker otak sama dengan 0. Lalu outputnya itu kasus aman karena kondisinya itu sama dengan 0 semua. Kita copy paste aja supaya lebih cepat selesainya. Yang self.kanker hati kita ganti lebih dari sama dengan 1, dan yang lainnya itu masih tetap sama dengan 0. Lalu returnnya kita ganti kasus rendah. Kita copy paste lagi. Setelah itu self.kanker hatinya kita ganti lebih dari sama dengan 0 dan self.kanker ginjalnya lebih dari sama dengan 1. Lalu self.kanker otaknya itu masih tetap. Setelah itu returnnya kita ganti kasus sedang. Kita paste lagi. Setelah itu self.kanker hatinya diganti lebih dari sama dengan 0 sama self.kanker ginjalnya. Setelah itu self.kanker otaknya kita ganti lebih dari sama dengan 1. Returnnya kita ganti ke kasus tinggi. Lalu saya juga akan membuat fungsi lagi untuk menghitung total kasusnya. Cara menghitungnya yaitu kita return, lalu self.kanker hati ditambah dengan self.kanker ginjal ditambah dengan self.kanker otak. Untuk data pasien kankernya sudah selesai. Lalu kita akan membuat file baru lagi dengan nama mine. Lalu save as type-nya pilih yang Python.
Lalu kita klik save. Main ini nantinya akan digunakan untuk program utama atau yang akan dijalankan nanti. Oke, setelah file disimpan, kita lakukan import terlebih dahulu. Setelah itu, saya buat list kosong dengan variabel data. Lalu saya akan membuat main menu yang nantinya akan tampil pertama kali pada saat program dijalankan. Di sini saya membuat printer terlebih dahulu agar terlihat seperti aplikasi asli. Setelah itu saya membuat menu utama untuk pilihan seperti tampil data, hapus data, perbarui data, dan analisa data. Setelah membuat outputnya, saya akan membuat input dengan A sama dengan int input pilih menu. Selanjutnya, saya membuat kondisi if A sama dengan 1, dia akan memasukkan fungsi create. Yang kedua, jika A sama dengan 2, akan memasukkan fungsi update. Lalu yang ketiga, jika A sama dengan 3, akan memasukkan fungsi delete. Lalu yang terakhir, jika A sama dengan 4, maka akan memasukkan fungsi analisa. Jika nanti seseorang memasukkan angka selain 1 sampai 4, maka output tersebut akan keluar. Selanjutnya, saya akan membuat fungsi create dengan tujuan untuk memasukkan data yang akan ditambahkan. Yang pertama, saya akan menulis dml_data int input, masukkan jumlah data. Selanjutnya, saya akan membuat looping, yaitu for A in range jumlah JML data. Lalu saya akan membuat input lagi, and tahun sama dengan input, masukkan tahun. Lalu yang kedua, input lagi, kanker hati sama dengan int input data jumlah pasien pengidap kanker hati. Lalu yang ketiga, saya copy paste saja biar agak cepat dan diganti dengan kanker ginjal.
Lalu yang keempat diganti dengan kanker otak. Lalu data yang baru diinput kita tampung ke variabel data baru sama dengan data pasien kanker. Nah, kita masukkan input yang tadi barusan dibuat, yaitu N tahun, lalu ada kanker hati, lalu ada kanker ginjal, yang terakhir ada kanker otak. Setelah kita tampung, masukkan data list kosong dengan data.append dalam kurung data underscore baru. Setelah data ditambahkan semua, kita kembalikan ke main menu lagi. Fungsi create sudah jadi. Sekarang kita akan membuat fungsi baru lagi, yaitu fungsi read. Selanjutnya kita buat print terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat print lagi untuk pembatas. Selanjutnya saya membuat variabel i sama dengan 1. Setelah itu saya membuat looping for m in data, lalu di print. Ini di copy paste saja 5 kali. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan dot format. Kita masukkan i, m dot n tahun. Lalu tambahkan m dot kanker hati, lalu m dot kanker ginjal, lalu m dot kanker otak, dan yang terakhir m dot status kasus. Setelah seperti ini, saya akan menambahkan jumlah variabel i plus 1. Lalu saya tambahkan jarak. Nah, fungsi read sudah selesai. Setelah itu saya akan membuat fungsi update. Sebelum membuat fungsi update, kita buat kondisi dulu jika variabel data sama dengan 0,
maka output tersebut akan mengeluarkan data masih kosong, tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, jika ingin memperbarui datanya, maka kita masukkan fungsi read terlebih dahulu. Setelah itu baru kita buat inputannya dengan no sama dengan int input data nomor berapa yang akan diperbarui atau diubah. Yang kedua ada kanker hati underscore baru. Ini masih dalam format int input masukkan data pasien pengidap kanker hati. Lalu saya kopas aja. Nah, yang ketiga ini diganti kanker ginjal baru. Lalu yang terakhir kanker otak. Setelah membuat data input seperti tadi, lalu kita membuat coding seperti itu. Setelah itu kita buat read lagi untuk menampilkan output yang tadi apakah sudah masuk atau belum. Setelah itu dialihkan ke main menu lagi. Lalu kita buat fungsi delete. Di sini saya akan membuat kondisi lagi seperti yang fungsi sebelumnya. Jika variabel data sama dengan 0, agar lebih cepat, saya akan meng-copy paste di fungsi sebelumnya. Lalu yang bagian else itu saya hapus. Nah, terus saya tambahkan min sama dengan misal 1 juta, lalu yang max itu 0. Selanjutnya saya bikin looping lagi for n in data. Jika m.total kasus kurang dari min, maka min sama dengan m dot total kasus. Selanjutnya n tahun min sama dengan m dot n tahun. Lalu
kita buat kondisi lagi. Jika M dot total kasus lebih besar dari max, maka max sama dengan M dot total kasus. Selanjutnya, N tahun max sama dengan M dot N tahun. Setelah itu langsung di print atau di outputkan, lalu kita print pasien dengan pengidap kanker terendah pada tahun bla 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 dengan total pasien bla 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 bla, lalu kita tambahkan dot format N tahun min, koma min. Selanjutnya sama seperti yang ini, kita copy paste saja untuk dipercepat. Kita ganti terendah menjadi tertinggi, lalu N tahun min diganti dengan N tahun max, lalu min diganti dengan max. Setelah itu kita kembalikan ke main menu lagi, lalu kita buat kondisi untuk memanggil main menunya. Nah, seperti ini main.py-nya, lalu kita run saja. Nah, ini muncul seperti ini nama aplikasinya, lalu di menu utama ada tambah data, perbarui data, hapus data, dan analisa data. Misal kita akan masukkan nomor 2. Nah, nanti muncul output data masih kosong, tidak dapat diperbarui karena kita belum menambahkan datanya. Jadi kita masukkan nomor 1, masukkan jumlah data, kita misal 4. Data ke 1 masukkan tahun 2016. Data jumlah pasien pengidap kanker hati, kita misalkan 1. Lalu pasien kanker ginjal 0, dan kanker otak juga 0. Setelah itu data kedua kita masukkan tahun 2017. Pasien kanker hati kita misalkan 0, ini 0, dan selanjutnya juga 0. Lalu data ketiga 2018. Kita masukkan 0, lalu 1, dan 0. Lalu data yang terakhir 2019. Kita masukkan 12, lalu ini 13, dan 10. Setelah itu
kita mau lihat data-datanya dimunculkan. Kita pilih analisa data. Oh, ternyata ada yang salah, ini tempat analisa. Coba kita cek lagi. Oh, ternyata ini itu untuk fungsi analisa ya, bukan delete. Ini salah memasukkan. Karena fungsi delete-nya belum kita bikin, maka kita bikin terlebih dahulu. Kita copy paste dari fungsi update saja. Bagian ini saya hapus, lalu saya ganti dengan sama dengan, kita inputkan lagi data nomor berapa yang akan dihapus. Lalu kita buat variabel delete. Lalu kita run lagi, kita masukkan datanya terlebih dahulu. Data ke 1 2016, lalu ini 1 0 0, lalu data kedua itu tahun 2017. Misalkan kita 0 semua ya. Lalu data ketiga itu 2018. Kita misalkan 0 1 0. Setelah itu data yang terakhir itu tahun 2019. Itu ada 12 pasien, ini 13, lalu ini 10. Lalu kita munculkan analisa datanya. Oke, ini berhasil ya, berhasil keluar. Nah, kita lihat data yang tadi tahun 2016 itu termasuk kasus rendah. Lalu tahun yang 2017 itu termasuk kasus aman. Yang ketiga 2018 termasuk kasus sedang, dan di tahun 2019 itu termasuk kasus tinggi. Setelah itu outputnya dimunculkan yang paling terendah dan tertinggi. Itu yang terendah tahun 2017 dengan total pasien 0. Betul ya, di sini paling terendah. Lalu yang tertinggi itu di tahun 2019 dengan total pasien itu 35. Betul ya di sini. Nah, setelah itu kita mau perbarui data. Masukkan nomor 2. Data nomor berapa yang akan diubah? Kita misalkan data nomor 3 ya. Masukkan data pasien kanker hati, kita misalkan 1. Lalu 0, setelah itu 17. Nah,
ini berubah ya dari kasus sedang ke kasus tinggi. Lalu kita mau hapus data, kita pilih nomor 3. Data nomor berapa yang akan dihapus? Misalkan kita hapus juga nomor 2 ya, 2. Nah, kita lihat di sini tahun 2017 sebelum dihapus masih ada. Lalu yang di tahun 2017 setelah dihapus itu sudah tidak ada di data. Nah, kita mau analisa data lagi nih. Apakah pasien paling terendah sama tertinggi itu masih tetap sama seperti tadi atau berbeda? Nah, ternyata yang paling terendah itu ganti, yaitu tahun 2016 dengan total pasiennya 1. Lalu tahun 2019 masih tetap yang tertinggi dengan pasiennya 35. Setelah itu kita mau exit, misalkan kita pilih nomor 5. Nah output ini akan keluar sendiri seperti itu. Pembuatan program aplikasi sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.